Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Prakastra, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai NFA dengan IMUF pada mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Baik, kita mulai pada pengertian NFA dengan IMUF. NFA dengan IMUF biasa disebut dengan empty atau kosong. Pada NFA dengan IMUF biasa juga disebut dengan transisi E. Diperbolehkan merubah state tanpa membaca inputan. Disebut dengan transisi E karena tidak bergantung pada suatu inputan ketika melakukan transisi. Berikut merupakan gambar dari NFA dengan IMUF, di mana dapat merubah state satu ke state lain tanpa membaca inputan. Tidak bergantung pada suatu inputan ketika melakukan transisi. Pada gambar di atas dapat kita simpulkan sebagai dari key 0 terdapat sebuah empty atau IMUF yang mengarah kepada key 1. Sehingga dari key 0 tanpa membaca inputan dapat berpindah ke key 1. Kemudian pada key 1 juga terdapat IMUF yang mengarah kepada key 2, sehingga dari key 1 tanpa membaca inputan dapat berpindah ke key 2. Pada diagram tersebut, key 4 juga memiliki sebuah IMUF, di mana dari key 4 tanpa membaca inputan dapat berpindah ke key 1. Selanjutnya, E-closure untuk NFA dengan IMUF. Himpunan-himpunan state yang dapat dicapai dari sebuah state tanpa membaca inputan. Maka dihasilkan dari diagram NFA dengan IMUF ini yaitu E-closure key 0 ialah key 0 dimulai dari key 0. Pada state key 0 ini terdapat IMUF yang mana berlanjut kepada key 1 dan key 2. Maka E-closure yang dihasilkan dari key 0 ialah key 0 itu sendiri, kemudian key 1 dan key 2. E-closure untuk key 1 dapat kita lihat ialah dari key 1 menuju ke key 2, maka dihasilkan key 1 dan key 2. Untuk E-closure key 2, kita lihat pada state key 2 tidak terdapat IMUF, maka E-closure-nya tetap key 2. Pada E-closure key 3 tidak terdapat juga sebuah IMUF, maka E-closure-nya adalah key 3. E-closure key 4 kita lihat di sini terdapat sebuah IMUF yang mengarah kepada key 1 dan berlanjut ke key 2, sehingga E-closure-nya key 1, key 2, dan key 4. Lanjut kepada ekivalensi NFA dengan IMUF ke NFA tanpa IMUF. Pada PowerPoint di sini terdapat dua gambar, yaitu sebelah kiri NFA dengan IMUF, sebelah kanan NFA tanpa IMUF. Gambar di atas mampu menunjukkan keduanya menerima bahasa yang sama atau yang biasa disebut dengan ekivalen. NFA dengan IMUF ketika menerima inputan B, maka ia langsung ke final state, di mana final state terdapat pada key 3. Kenapa? Karena pada state key 0 terdapat sebuah IMUF yang mengarah kepada key 1. Kemudian dimasukkan inputan B dan berakhir di key 3, yaitu final state-nya. Sama halnya dengan NFA tanpa IMUF di sini. Ketika dimasukkan inputan B dari key 0 menuju ke key 3 langsung, yaitu final state-nya. Lanjut, yaitu NFA dengan IMUF ke NFA tanpa IMUF. Yang pertama, buat tabel transisi NFA dengan IMUF awal. Yang kedua, tentukan E-closure untuk setiap state. Yang ketiga,
Carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari NFA dengan imove dan NFA tanpa imove, sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Berdasarkan hasil di atas, kita bisa membuat tabel transisi dan diagram transisi dari NFA tanpa imove yang ekivalen dengan NFA dengan imove. Jangan lupa menentukan state-state akhir untuk NFA tanpa imove, yaitu state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula, sehingga didapat rumus sebagai berikut. Baik, lanjut kepada contohnya. NFA dengan imove ke NFA tanpa imove. Yang pertama, buat tabel transisi. Kita sudah memiliki diagram NFA dengan imove. Transisi key 0 dimasukkan inputan A, maka dia kembali ke key 0. Key 0 dimasukkan inputan B, tidak ada, maka kita buat simbol himpunan kosong. Key 1 dimasukkan inputan A, tidak ada. Ketika dimasukkan inputan B, maka dia ke key 2. Transisi key 2 dimasukkan inputan A, tidak ada. Dimasukkan inputan B, kembali kepada dirinya sendiri key 2. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentukan closure untuk setiap state. Closure dari key 0 ialah key 0 itu sendiri dan key 1. Closure pada key 1 tetap key 1 karena tidak memiliki imove. Di closure key 2 hasilnya ialah key 0, key 1 dan key 2 itu sendiri. Karena awalnya bermula dari key 2. Lalu ke key 0 dan ke key 1. Nah, pada tahap yang ketiga, ini merupakan tahap yang butuh ketelitian, yang mana kita harus menentukan transisinya. Di sini kita menggunakan rumus yang tadi, di mana cara membacanya transisi key 0, A sama dengan closure transisi closure key 0, A sama dengan closure dari 0 ialah key 0, key 1. Closure transisi key 0, 1 inputan A. Kita cek dari tabel transisinya. Key 0 dimasukkan A, maka dia ke key 0. Key 1 dimasukkan A, itu tidak ada, maka kita menggunakan closure dari key 0. Closure dari key 0 ialah key 0 dan key 1. Transisi key 0, B sama dengan closure transisi closure key 0, B sama dengan closure transisi key 0, key 1 inputan B. Kita lihat pada key 0 ketika dimasukkan inputan B yaitu himpunan kosong, sedangkan key 1 ketika dimasukkan inputan B maka dia ke key 2. Jadi kita memakai closure key 2. Kita lihat di sini closure dari key 2 ialah key 0, key 1 dan key 2. Lanjut pada transisi key 1, A, closure transisi closure key 1, A sama dengan closure transisi. Kita lihat di sini closure dari key 1 tadi yaitu tetap key 1, A. Dan kita lihat ketika key 1 dimasukkan A maka dia himpunan kosong. Berarti di sini closure himpunan kosong. Jawabannya himpunan kosong. Transisi key 1, B sama dengan closure transisi closure key 1, B sama dengan closure transisi key 1 inputan B. Ketika key 1 dimasukkan inputan B, maka dia menjadi key 2. Jadi kita menggunakan closure key 2 yaitu key 0, key 1 dan key 2. Closure transisi closure key 2, A sama dengan closure transisi. Kita tengok closure dari key 2 ialah key 0, key 1, key 2 dengan inputan A sama dengan, lihat lagi tabel transisinya, ketika dimasukkan inputan A, key 0 menjadi key 0, key 1 dan key 2 himpunan kosong, maka kita buat closure key 0 yaitu key 0, key 1.
Selanjutnya transisi Q2, B. Eklosur transisi eklosur Q2, B sama dengan eklosur transisi. Kita lihat lagi eklosur dari Q2 yaitu Q0, Q1, Q2. Ketika dimasukkan inputan B sama dengan, lihat tabel transisi, Q0 dimasukkan B, himpunan kosong, Q1 dan Q2 sama ya, Q2, jadi eklosur Q2 yaitu Q0, Q1, Q2. Selanjutnya yang keempat, buat tabel transisi untuk NFA tanpa IMUF, yaitu hasil dari yang tadi ya, yang di nomor 3 tadi. Ini dia hasilnya. Yang kelima, tentukan state akhir. Nah, himpunan state akhir semula kan itu ada di Q0. Kemudian cari eklosur yang memuat state Q0. Nah, eklosur yang memuat Q0 yaitu terdapat ini cari IMUF yang memuat state Q0. Nah, IMUF yang memuat state Q0 itu kan ada di Q2 nih. Q2 kan nih terdapat IMUF yang mengarah ke Q0. Nah, jadi kita lihat eklosur dari Q2 yang tadi, yaitu eklosurnya kan Q0, Q1 dan Q2. Nah, dalam hasilnya itu ada Q0 kan, maka final state-nya ada dua, yaitu Q0 dan Q2. Nah, ini hasil diagram dari akhir NFA tanpa IMUF. Nah, ini dia. Dari yang semulanya tadi NFA dengan IMUF, sekarang kita ubah menjadi NFA tanpa IMUF. Nah, kenapa ada inputan seperti ini ya? Kita pakai tabel yang nomor 4 tadi. Ketentuan yang nomor 4 tadi yang udah kita buat kan? Nah, Q0 ketika dimasukkan inputan A, maka dia ke Q0 dan Q1. Nah, kita lihat nih panahnya. Kemudian ke Q1 juga. Lanjut, ketika dimasukkan inputan B, maka dia ke Q0, Q1, dan Q2. Begitu juga dengan Q1. Ketika dimasukkan A, dia nggak ada kan? Coba dilihat. Nggak ada nih yang inputan A-nya. Nah, lanjut ke Q1 ketika dimasukkan inputan B, dia ke Q0, Q1, Q2. Kita cek ke Q0, benar nggak? Nah, ini B, terus ke Q1 dirinya sendiri. Nah, benar. Lanjut ke Q2 ya. Q2 ini ke final state. Nah, ketika Q2 dimasukkan inputan A, dia ke Q0 dan ke Q1. Kita buktikan. Nih, masuk ya ke Q0. Terus ke Q1 A. Nah, di sini. Oke. Kemudian Q2 ketika dimasukkan inputan B, dia mengarah ke Q0, Q1 dan Q2. Ke dirinya sendiri ya. Nih, inputan B. Kemudian Q1 inputan B. Dan Q0 inputan B. Nah, mungkin itu saja ya persentase dari saya, Rangga Prakastra, mengenai NFA dengan IMUF dari mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.